Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa dan tak bosan-bosannya kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmiah. Dan semua ini adalah merupakan bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenikmatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihha wal farah. Kebanyakan manusia lupa dengan dua nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat apakah itu? Nikmat as-sihha wal farah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka alhamdulillah kedua nikmat tersebut kita dapatkan. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kesempatan Allah berikan kepada kita dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Salawat beriring salam semoga sampai kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita yang harus kita junjung tinggi-tinggi. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita sampai kepada beliau, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat sejarah atau perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan begitu banyak keutamaan-keutamaan atau perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang kita dapatkan. Mungkin di antara kita ketika kita ditanya, siapa di antara kita yang mau hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin sebagian kita mau,
dan sebagian yang lain mungkin tidak mau. Tapi bagi belum tentu orang yang mengatakan mau ini, belum tentu dia bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan fitnah pada zaman sekarang, mereka hanya bisa menampakkan atau memperlihatkan bahwa dirinya orang yang beriman, akan tetapi di hatinya kemunafikan yang tersembunyi. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, untuk mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus dasari dengan namanya ilmu. Karena ilmu adalah salah satu penyebab seseorang selamat dunia dan akhirat. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, seorang ulama, beliau mengatakan ada 4 golongan manusia yang mungkin kita sampaikan, dan ini kita murojaah kembali. Ada 4 golongan manusia, mereka yang diselamatkan 2 golongan, dan 2 golongannya tidak diselamatkan. Disebabkan apa? Disebabkan tidak ada ilmu pada dirinya. 2 golongan yang selamat ini yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan harta kekayaan. Nah, ini yang selamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu duluan sebelum harta? Agar harta yang dia miliki, kekayaan yang dia punya, dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang pertama. Jadi Allah berikan dia ilmu. Dengan adanya ilmu pada dirinya, maka kekayaan yang dia miliki tidak dia sia-siakan. Tidak digunakan dengan yang sia-sia. Maka ilmu yang mengarahkan dia untuk menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah golongan yang pertama yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berilmu, kemudian dia orang yang berharta. Dia berilmu kemudian dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang pertama. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri yang kedua, golongan yang kedua adalah orang miskin, orang yang tidak punya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia bukan karena kemiskinan yang dia miliki, bukan karena kemiskinan dia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia atau menyelamatkan dia itu karena ada ilmu pada dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu. Berikan dia ilmu, kemudian dia berikan kemiskinan, kecukupan. Dengan adanya ilmu pada dirinya, maka kemiskinan yang dia miliki atau kekurangan yang dia punya, dia merasa cukup setiap harinya. Sebab apa? Sebab ada ilmu pada dirinya. Dia tidak pernah memaki, dia tidak pernah mengatakan kepada Allah bahwa Allah tidak adil, karena ada ilmu pada dirinya. Kemiskinan tidak menjadikan dia untuk kendor atau putus asa ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab ada ilmu pada dirinya. Maka orang yang kedua ini, golongan yang kedua ini menginginkan seperti golongan pertama. Ya Allah, seandainya ini ada ilmu Pak, ada ilmu pada dirinya, dia hanya sekedar berandai-andai saja. Ya Allah, coba seandainya saya seperti golongan pertama, saya akan pergi naik haji, saya akan buat pesantren, saya akan buat masjid, saya akan berinfak, memberikan harta saya kepada fakir miskin. Akan tetapi saya tidak punya. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang kedua ini dia hanya sekedar berandai-andai menginginkan seperti golongan pertama, apa kata Rasulullah? Fahuwa ajru sawa. Golongan kedua kata Rasulullah, jangan takut, jangan risau, pahalamu sama dengan golongan pertama. Masya Allah. Itu dengan adanya apa Pak? Dengan adanya ilmu. Dengan adanya ilmu pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala samakan kita dengan golongan pertama, mendapatkan kebahagiaan seperti golongan pertama. Walaupun kita tidak bisa mendapatkan golongan pertama, setidak-tidaknya kita golongan kedua yang banyak andai-andainya. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, fahuwa ajur sawa, maka pahala kalian sama dengan golongan yang pertama. Ini yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, orang yang selamat dunia dan akhirat dengan adanya ilmu pada dirinya. Kemudian yang ketiga, kata Al-Hasan Al-Basri, golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak selamat. Apa yang menyebabkan dia tidak selamat? Apakah dia tidak punya harta? Maka jawabannya tidak. Harta tidak menjadi tolak ukur kita selamat. Karena kata Hasan Al-Basri bahwa orang yang ketiga ini adalah orang yang mempunyai kekayaan yang berlimpah, yang tujuan hidupnya hanya dunia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa man kanatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang tujuan hidupnya dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan dunia itu kepada dia. Wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku tidak akan mengurangi sedikit pun, kata Allah. Kalau orang tujuannya hidup dunia, dia tidak ingat dengan namanya salat. Dia tidak tahu bahwa dirinya ini hidup ada tujuannya. Jadi tujuan orang yang ketiga ini dia menginginkan kehidupan dunia saja, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku berikan kepada dia wazinatah, perhiasan-perhiasan dunia. Ini orang yang ketiga. Jadi kekayaannya Allah berikan dia kekayaan, tapi kosong dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nol. Maka kekayaan yang dia miliki membawa dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di ayat selanjutnya, ulaika alladzi laisa lahum fil akhirah illa an-nar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ketiga ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, mereka itu ketika di akhirat kelak dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hanya diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosong dengan namanya ilmu, tidak adanya ilmu pada dirinya. Maka sebab tidak adanya ilmu pada dirinya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tidak termasuk golongan yang ketiga. Semoga kita tidak termasuk golongan yang ketiga. Orang yang cinta dunia berlebih-lebihan sampai lupa dengan sholat, sampai lupa dengan tujuannya. Tujuan dia diciptakan. Maka ini yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang keempat, golongan yang keempat, golongan yang tidak selamat adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemiskinan tanpa ilmu. Nauzubillahi min dzalik, Pak. Kemiskinan tanpa ilmu. Itu bahaya, Pak. Jangan sampai ada pada diri kita. Sudah miskin, tidak ada ilmu lagi, tidak mau menuntut ilmu lagi, seakan-akan sudah tahu semuanya. Jadi orang yang ketiga ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemiskinan, kemelaratan hidup. Tidur di jalan, tidak teratur mandinya, jangankan mandi, solatnya tidak pernah solat. Jadi orang yang keempat ini, kata Al-Hasan Al-Basri,
dia menginginkan seperti golongan ketiga. Nauzubillah, Pak. Orang yang keempat ini menginginkan seperti golongan yang ketiga. Dia menginginkan apa? Menginginkan kemewahan dunia, melakukan perzinahan, main perempuan, main judi, minum khamr. Ini sebab tidak adanya ilmu pada dirinya. Dia hanya ditunjukkan oleh Allah kepada keburukan-keburukan sebab tidak adanya ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang keempat ini dosanya sama dengan orang yang ketiga. Nauzubillah, sudah miskin, sudah tidak ada ilmu, dosa sama dengan dosa yang ketiga. Nauzubillah, dia tidak tahu bahwa kita hidup di dunia ini mempunyai tujuan. Apa tujuan kita kira-kira? Siapa anak-anakku yang tahu tujuan kita diciptakan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada hadiah ini saya kasih hadiah. Oh, kayaknya ada hadiah ini. Ada hadiah kah? Siapa yang nyebut tadi itu? Oh, saya kasih permen 3. Ini hadiah tapi luar biasa nih. Saya ambil. Masya Allah. Tujuan kita diciptakan ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Adzariyat ayat 56 sampai 58. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan mereka semua beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi tujuan kita hidup di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayat-ayat ini bahwa tujuan asasi dari penciptaan manusia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tadi tidak hanya sekedar beribadah, kita harus tahu apa lawan ibadah itu? Kesyirikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, kata Allah. Sembahlah aku, tapi jangan aku sekutukan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita harus tahu juga lawannya, Pak. Kalau hanya sekedar ibadah, awas salah ibadah, nanti ibadah ke kuburan, nanti ibadah ke pohon, ke binatang. Maka jangan salah. Dan semua itu harus didasari dengan ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salahnya dan meyakini sekelompok manusia yang belum mengetahui hikmah tersebut dengan meyakini mereka diciptakan tanpa tujuan tertentu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un?" Maka apakah kamu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara main-main, akan tetapi manusia diciptakan itu mempunyai satu hikmah, dan Allah menjadikan manusia tidak hanya menjadikan manusia untuk makan, minum atau bersenang-senang saja, mendapatkan perhiasan dunia, kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban saja. Maka jawabannya tidak. Maka semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu hikmah dan satu tujuan yang agung, dan ini dibebani perintahnya dan larangannya. Maka Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita kewajiban dan memberikan kita pengharaman, ini untuk dikerjakan, untuk dilakukan oleh manusia. Untuk dilakukan oleh manusia. Allah perintahkan kita ini untuk dikerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dan ini untuk ditinggalkan. Jangan membuat aturan sendiri, jangan menambah-nambah, atau jangan mengurangi. Maka seorang manusia yang ingin mendapatkan kehidupan yang sukses, maka dia harus dapat bersikap profesional dalam mencapai satu tujuan. Sebab sesungguhnya tujuan akhir seorang manusia adalah mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan landasan iman dan takwa kepadanya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa orang yang paling sukses di dunia ini adalah orang yang bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan orang yang paling banyak hartanya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia dan orang yang paling sukses di hadapan kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling sukses di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Makanya pernah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan hati itu beda antara manusia dengan hati. Dan takwa itu letaknya ada di hati. Seandainya takwa itu letaknya pada anggota badan kita, pada manusianya, maka mungkin setiap hari kita bisa dikatakan orang yang bertakwa. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, takwa itu beda tempatnya. Takwa itu adanya di dalam hati. Maka untuk mencapai kemuliaan ini ada dua hal. Untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua hal. Yang pertama adalah istisham bihablillah. Istisham bihablillah. Hal ini apa yang dimaksud dengan istisham bihablillah? Yaitu komitmen terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini istisham bihablillah. Sehingga dengan ini kita selamat dari kesesatan, selamat dari penipuan, selamat dari kebodohan. Apabila kita memenuhi kemuliaan yang pertama ini, yaitu istisham bihablillah. Kemudian yang kedua, istisham billah. Apa istisham billah ini? Yaitu mewujudkan dalam tawakal dan berserah diri serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh rintangan dan halangan, mewujudkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan selamat dari rintangan mengamalkan atau mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang bila ingin mencapai satu tujuan tertentu pasti membutuhkan dua hal. Yang pertama, mengetahui tentang tujuan tersebut dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian yang kedua, selamat dari rintangan yang menghalangi tujuannya tersebut. Jadi ini
poin yang harus kita catat. Kita ingin mencapai suatu tujuan, tapi kita juga pikirkan rintangannya apa kira-kira. Oleh karena itu, hendaknya kita menekuni bidang kita masing-masing sehingga menjadi ahlinya tanpa meninggalkan upaya mengenal atau mengetahui dan mengamalkan ajaran Islam yang merupakan satu kewajiban pokok setiap muslim. Agar dapat mencapai tujuan penciptaan tersebut dengan menjadikan keahlian dan kemampuan kita sebagai sarana ibadah dan peringkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal ini menunjukkan atau menuntut kita untuk dapat mengambil faedah dan pengetahuan tentang syariat sebagai wujud syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan semua itu mereka mengakui bahwa makhluk yang tunduk dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua mereka mempunyai kewajiban masing-masing. Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tujuan hidup kita. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seperti orang-orang yang di luar sana yang mereka hidup tanpa tujuan. Dan kita harus siap untuk menangani rintangan-rintangan yang harus kita lalui. Setelah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pikirkan apa rintangannya. Mungkin kita mau pergi ke masjid, tapi istri kita melarang. Kita harus bisa melaluinya. Kita nasihati baik-baik bahwa sesungguhnya laki-laki itu wajib salat ke masjid, tidak boleh di rumah. Kita sampaikan kepada istri kita. Atau mungkin kita mau bersedekah, kemudian istri kita menghalanginya. Uang kita pas-pasan, jangan bersedekah sudah. Padahal sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi kita sampaikan dengan baik-baik. Maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tujuan. Setiap tujuan kita harus capai, dan kita juga harus ingat bahwa setiap tujuan kita pasti ada rintangan di balik itu semua. Para dai dan ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka yang selalu berpegang teguh pada jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menjalankan misi dakwah ilillah, dengan mereka mudah dapat kita temui, baik secara langsung maupun melalui jaringan teknologi. Maka dengannya kita mudah memperoleh ilmu-ilmu syar'i, mengetahui perbedaan yang hak dengan yang batil, serta menjadi pribadi muslim yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama yang kokoh. InsyaAllah pada zaman sekarang ini sangatlah mudah kita untuk mendapatkan ilmu agama Allah. Dengan mungkin kita melihat kajian-kajian ustadz senior, kita belajar di situ. Mungkin di televisi, mungkin di handphone, atau di media-media lainnya. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ini kita sangat mudah untuk mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan dari media-media tersebut, mari kita pelan-pelan untuk mengamalkannya. Jangan hanya sekedar dijadikan sebagai tontonan, tadi dijadikan sebagai tuntunan kita. Setiap perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah tuntunan yang harus kita kerjakan. Apa yang disampaikan oleh dai atau apa yang disampaikan oleh al-ustadz, perlahan kita kerjakan. Jangan hanya sekadar mustami' saja, atau jangan sekadar menjadi tontonan saja, akan tetapi kita amalkan, kita sampaikan kepada istri dan anak kita pelan-pelan. Jangan sampai
memaki atau marah-marah. Karena cara berdakwah itu bil mau'izatil hasanah, billati hiya ahsan. Dengan lemah lembut, dengan baik-baik sampaikan kepada keluarga kita terutama. Dalam perjalanan kehidupan ini tentunya kita dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ujian keimanan yang selalu membisikkan keburukan dalam hati kita, baik dari sisi jin maupun dari sisi manusia. Ini sudah Pak yang kita sebutkan ini, yang membisikkan ke dalam hati kita, mending di rumah saja, nggak usah ikut kajian. Nanti juga kita melihat di YouTube selesai. Padahal setelah membuka HP, bukan lihat kajian, lihat status orang, atau mungkin share-share kejelekan-kejelekan orang lain. Ini bahaya. Syaitan saat ini nih yang paling besar adalah HP, ya, handphone itu bahaya itu Pak. Maka yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ke dada manusia yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau ada teman kita yang bisik-bisik, Pak, gak usah kajian Ustadz itu, ini bahaya, ini setan manusia ini. Padahal yang disampaikan oleh Ustadz ini benar. Atau mungkin gak usah salat berjamaah, kita olahraga sudah. Gak usah mengaji, mending baca koran sudah. Ini adalah tipu daya manusia. Maka bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketakwaan sehingga kita terpengaruhi dengan tipu daya manusia? Maka langkah-langkah yang harus kita jalani untuk mendapatkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang di saat waktu kajian, salat 5 waktu tepat waktu di masjid. Ini insya Allah ciri-ciri orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu Isya sisa 7 menit lagi. Mungkin kita akhiri kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.